Gue di season ini kembali jadi pro player dari dalam hati gue, dan gue pengen buktiin bahwa gue belum mati. Bedanya season 5 tuh gue berasa kayak gue dipaksa. Kido tuh kayaknya tuh apinya mulai datang lagi. Sosok Kido itu ibaratnya sosok kayak bapak anak-anak mungkin di sini. Karena menurut gue di sini masih player, gue masih berjuang sebagai player. Gue harus mikirin diri gue sendiri, baru mikirin tim juga. Gue di season ini kembali jadi pro player dari dalam hati gue, dan gue pengen buktiin bahwa gue belum mati dan gue masih bisa buat berkompetisi di MPL. Ya gue demen dari Genflix. Terus juga kayak masa lu kehilangan satu orang kayak itu berdampak di tim lu banget gitu. Kayak lu di sini kan professional player, jadi lu harus kayak main sama siapa aja ya as a team. Jadi kayak kalau alasannya gak ada Awat atau gak ada gue atau gak ada siapa, kayak itu bukan alasan sih, no reason sih buat gue. Bedanya season 5 tuh gue berasa kayak gue dipaksa. Cuma berasanya kayak season ini ya gue pengen beda, dipaksa dan pengen beda. Sekarang lebih kayak keluarga, asik banget. Kalau nggak ada orang asik di dalam tim, anak-anak nggak bisa ngeblend. Kido tuh kayaknya tuh apinya mulai datang lagi. Yang dimana dia MPL season 3, walaupun dia runner up, mungkin dari situ dia pengen juara. Katanya sih dia udah mulai capek sih. Terus dia berubah pikiran lagi kan, kalau dia pengen buktiin kalau dia bisa. Ya kaget sih, pasti dia juga pasti ngomong sama anak-anak katanya pasti mau balik lagi, udah pengen nyoba hal baru lagi, pengen juara bareng lagi sama kita. Dia takut dan bakat dan kena bisa Leno dari seorang Serena, dan bahkan dia didapatkan satu lagi berarti mencoba untuk mengincar pasien immortality, pecah Kidonya juga masih bisa untuk survive dan bahkan base. Ya Genflix masih sama kayak pas gue season 5, masih kayak jago gitu, cuman ya kenapa nge-stuck gitu, kayak nggak pernah nyentuh papan klasmen atas. Ya cuman itu doang sih. Terus kayak problemnya mungkin di outgame ya, kayak mereka nggak ngeblend satu sama lain. Itu yang udah selama gue di Genflix ya baru gue sadar. Karena menurut gue di sini masih player, gue masih berjuang sebagai player. Gue harus mikirin diri gue sendiri, baru mikirin tim juga. Terus juga kalau masalah yang ngeblend itu cuman kayak permasalahan, berkata lu ada masalah satu sama lain, gak lu tell aja, kayak lu gak ngomong aja gitu. Ya itu yang salah. Akhirnya kemarin ya udah lumayan ngeblend anak-anak. Sosok Kido itu ibaratnya sosok kayak bapak anak-anak mungkin di sini, yang bisa bangun chemistry di sini, ngerangkul anak-anak juga, jaga mood anak-anak juga di sini. Banyak hal sih, contohnya kayak kita pergi bareng-bareng. Dulu tuh kita jarang banget pergi bareng-bareng kemana-mana. Sekarang tuh udah kayak ngumpulnya bareng-bareng, kemana bareng-bareng, makan juga bareng-bareng, kemanapun bareng-bareng. Kalau pandangan gua Kido balik lagi ke pro scene ini, menurut gua itu suatu hal yang positif buat Genflix, karena dia merupakan sosok yang dihormati dan direspek oleh player-player di MPL ini, dan ya gua rasa dia bisa membawa kemenangan untuk Arrow. Di season sekarang kenapa gue pengen comeback main lagi ya, karena
ada partner yang bisa aku aja tukar pikiran. Ada Kido yang gimana ya, kita kan berdua contoh bisa all round, kita berbagi ilmu berdua, apa yang kurang apa yang lebih dari kita di role itu. Dan yang season kemarin itu aku nggak dapatnya di feel-nya di situ sih. Ya gue sama Awat soalnya udah lama kan, kayak gue sama Awat udah sama-sama ngerti. Ya mungkin season kemarin dia kenapa memutusin mau vakum mungkin karena ya dia berasa dia nggak ada teman gitu, dia nggak ada teman cerita, dia nggak ada teman kayak ibarat kata kita dalam tim tuh saling ngata-ngatain, saling tukar pikiran, dan dia nggak ada itu mungkin. Dan kayak mungkin adanya gue bisa nutup kekosongan itu. Tapi dari sini langsung itu dua mereka juga mengarah ke seorang ekspor kalian. Crossbow outtake dari seorang Watt dan bahkan ditumbangkan 3 menuju satu lagi ada double kill. Watt jadi mencetak terbesar triple kill dan ini akan menjadi comeback untuk Genflix Aerowolf. Oh my god, game 3 is real bro. Aero juga bukan kayak tim papan atas itu, kayak merasa kayak tantangan, wah bisa nih. Terus mereka kayak kita bisa belajar juga dari yang muda-muda, jadi yang senior gak boleh yang kayak punya gengsi lah, gak boleh. Harus berkata kita tim yang lagi grinding lah, lagi pelan-pelan mau naik, ya kita harus rehatnya lebih gila lagi dan saling rangkul lah. Walaupun menang kalah ya harus dibawa fun aja sih. Jadi kayak kan kalau kata orang lu kerja kalau nggak fun percuma. Nah ini gue kerja udah fun. Kalau secara mekanikal kan kayak ya Genflix gitu. Maksudnya punya Fredo, Rinasmi, yang menurut gue salah satu mekanik yang terbaik juga. Kayak dalam segi role, ya bagus-bagus itu ya. Mungkin decision maker paling penting juga dalam game. Dan mereka lagi butuh itu. Maksudnya ya kalau gue main ya mungkin bisa jadi gue bisa decision maker. Cuman ya kalau gue nggak main ya gue yakin kayak Fredo kalau diajarin atau Clay ya bisa itu jadi decision maker. Karena decision maker sama shot caller itu berdasarkan pengalaman juga. Gue bilangnya lebih naikin value per individu sih. Karena Genflix kayak mereka solid as a team, cuman per individunya kekurangan value gitu. Value-nya kayak ya mekaniknya bagus itu, cuman kayak decision maker, kesalahan-kesalahan kecil, mikro mistake, makro mistake-nya itu yang harus kayak diperbaikin gitu. Menurut aku sih ya kalau individual sih nggak usah ditanya, player masing-masing udah punya mekanik masing-masing, makro masing-masing. Udah pasti kalau dibilang ya di atas rata-rata lah ya. Cuman kalau buat masalah timnya sih karena ada faktor X itu nggak bisa diceritain. Ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Set wipe out. Rumitnya ya karena mereka nganggep gue senior gitu, jadi kayak mereka terlalu respect sih. Sedangkan gue di Genflix ya sama aja gue player, dan gue baru datang ya harusnya mereka nganggep gue player baru kayak gitu. Jadi mereka yang harusnya ngerangkul gue, bukan gue yang ini mereka. Dan kalau kayak Wira asik sih orangnya, jadi kayak gampang aja ngeblendnya. Ya mudah lah kalau ketemu orang yang gampang easy going kayak gitu, lebih open, kita lebih gampang nyatuin chemistry-nya dibanding orang yang tertutup. Pas Kido datang, perubahan anak-anak pokoknya berubah lumayan drastis lah pokoknya. Biasanya nge-rank, scream, terus masukan dari dia juga, kita saling berbagi cerita sama dia, saling support sama anak-anak yang lain. Terus kalau dia ngedown, kita harus semangat lah pokoknya satu sama lain. Datangnya Kido jadi kayak membawa suasana yang baru gitu. Mungkin ya pengetahuan yang baru juga dari dia gitu, yang dulu nggak sempat diajarin sama dia. Mungkin ada dampak dari videonya dan juga dari player masing-masing yang udah males kalah mulu di playoff di figur pertama. Udah bosen sama yang namanya kalah, yang ngerasain yang namanya juara dan menang. Harapan gue untuk mereka berdua ya bisa sharing ke teman-teman yang lainnya, terus ya season ini juara gitu.
jadi ada kenangan di tim ininya kalau mereka mau berlabuh kemana. Ya gue di season ini pengen bersenang-senang sama tim gue, dan gue berharap tim lain juga bisa respect sama Airwolf, karena mungkin seni Airwolf akan sedikit berbeda. Ya keinginan gue semoga mimpi yang Kido sama aku belum tercapai, semoga di tahun ini tercapai. Kalau lu mau jadi professional player, bertindaklah disiplin, ikutin kata hati, jangan pernah menyerah.